Hei, kamu lagi ngapain? Kayaknya sedih banget. Gak apa-apa, aku ngerasa hidup tuh gak adil banget ya. Emang kenapa? Sebelum aku ke IKA, aku ditolak PTN. Padahal aku udah belajar setiap hari, rajin ngerjain soal-soal UTBK, tapi tetap aja selalu gagal. Kenapa ya? Sedangkan mereka yang sama sekali nggak usaha, malah dapat PTN yang mereka inginkan. Aku capek banget sama hidup. Gak boleh gitu. Hidup tuh harus selalu syukurin. Apa sih yang bisa disyukuri dari keadaan ini? Kamu lupa mungkin Allah udah ngasih kamu banyak nikmat, tapi kamu terlalu fokus sama sesuatu yang hilang, sampai-sampai nikmat Allah yang lain kamu lupain. Kamu pernah dengar nggak kenapa surah Al-Kautsar itu diturunkan? Gak tahu, aku nggak pernah dengar. Jadi surah Al-Kautsar itu diturunkan ketika Rasulullah sedang bersedih karena kehilangan putra tercintanya. Nah, nama Al-Kautsar itu adalah nama telaga di surga dan merupakan simbol dari nikmat Allah yang tak terhingga. Jadi kalau Allah mengambil satu nikmat, maka Allah akan menggantinya dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi maksudnya meskipun aku merasa kehilangan, Allah masih memberikan banyak nikmat ya? Yap, benar banget. Jadi kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yuk kita pelajari lebih dalam tentang surah Al-Kautsar supaya kita selalu jadi hamba yang selalu bersyukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian merasa kekurangan? Atau mungkin pernahkah kalian merasa seolah apa yang telah kalian miliki terasa tidak cukup? Dalam video kali ini, mari kita bersama-sama menyelami sebuah surah yang Allah turunkan ke 108, yakni surah Al-Kautsar, di mana surah ini Allah memberikan jawaban bagi mereka yang merasa kehilangan dan juga kesedihan. Sebelum kita mengetahui lebih dalam terkait dengan makna surah Al-Kautsar, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui sebab turun dari surah Al-Kautsar tersebut. Di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa Allah menurunkan surah Al-Kautsar sebagai bentuk jawaban atas penghinaan yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa saat itu, salah satu putra Nabi wafat pada masa kanak-kanak. Dan kemudian beberapa tokoh Quraisy seperti Al-As bin Wa'il mencemooh Nabi bahwa Nabi adalah Al-Abtar, yang berarti orang yang terputus keturunannya. Sebagai penghiburan dan penegasan atas kedudukan Nabi Muhammad SAW, Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar untuk menyatakan bahwa beliau mendapatkan karunia yang besar dan bahwa musuh-musuhnya lah yang menjadi Al-Abtar sebenarnya, yakni orang yang terputus keberkahan di dunia maupun di akhirat. Pada ayat pertama, di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb menafsirkan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak dan melimpah ruah, yang tidak bisa dihalangi dan tidak putus-putusnya. Kemudian pada penafsiran ayat yang kedua, di dalam tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menafsirkan bahwa setelah Allah menyatakan karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW pada ayat yang kedua, kemudian Allah memerintahkan untuk bersyukur, seraya berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Allah menyebutkan dua ibadah ini secara khusus karena keduanya merupakan ibadah yang paling utama
dan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada ayat ketiga, Syekh Wahab Az-Zuhaili menafsirkan, yaitu, sesungguhnya pembencimu, wahai Rasulullah, dia terputus dari kebaikan dunia dan akhirat, yaitu sebutan yang baik dan pujian yang indah. Akan tetapi, secara lazim, mereka mendapatkan sebutan yang buruk yang selalu melekat sampai neraka jahanam. Adapun kamu, wahai Rasulullah, sebutanmu dan seruanmu yang baik akan tetap abadi selamanya sampai hari kiamat dan di akhirat. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pelajaran surah Al-Kautsar kali ini, yakni surah ini mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dari hal yang kecil maupun hal yang besar. Seperti kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada saat ini, yakni kesehatan yang kita rasakan. Dan juga kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat di waktu luang yang kita miliki. Kemudian hikmah yang kedua, surah ini memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan berkorban sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah merupakan wujud nyata sebagai bentuk penghambaan dan pengakuan atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian pengaplikasian hikmah yang kedua ini yaitu dengan selalu melaksanakan sholat di 5 waktu, tingkatkan ibadah, tambahkan kehusukan, dan jangan tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Kemudian hikmah yang ketiga adalah tidak khawatir terhadap orang yang membenci atau meremehkan kita. Jika kita terlalu fokus kepada orang yang membenci atau meremehkan kita, maka itu akan terputus dari keberkahan. Contoh pengaplikasiannya adalah ketika menghadapi kritikan atau cercaan, fokuslah pada satu tujuan. Misalnya, tetap semangat dalam belajar meskipun ada yang menganggap usaha itu adalah sia-sia. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini yaitu bahwa surah Al-Kautsar menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Rasulullah SAW. Surah ini juga mengarahkan agar Rasulullah SAW mensyukuri nikmat tersebut dengan salat dan berkorban. Salat yang semata-mata hanya untuk Allah dan berkorban juga hanya untuk Allah. Surah Al-Kautsar juga mengingatkan kepada kita bahwa kegagalan dan kesedihan bukanlah akhir dari segalanya, karena Allah telah menyiapkan kebahagiaan abadi bagi mereka yang mau bersyukur dan istiqomah di jalannya. Dan nikmat yang melimpah ruah adalah amanah dari Allah. Jadi, Apakah kita sudah siap menyambut nikmat itu dengan rasa syukur dan ibadah? Kenapa? Oke. Contohnya, kita menjaga salat di waktu. Maksudnya, Ya. besok guys.